Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa di kelas 7. Ya, kalian berpindah dari SD ke SMP. Dan kita bertemu di mata pelajaran tauhid. Ini pelajaran yang sangat penting karena tauhid ini adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini merupakan ilmu yang sangat mulia, dikatakan sebagai ilmu yang paling utama, karena kemuliaan satu ilmu itu tergantung dari apa yang dipelajari. Maka tauhid ini mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama dan sifat-sifatnya, tentang hak-hak Allah kepada kita, tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di pelajaran pertama kita akan membahas tentang tauhid, ya. Jadi makna tauhid dan jenis-jenisnya. Ini pembahasan pertama. Dan diharapkan ya kalian dengan mempelajari tauhid ini bisa membedakan antara peribadatan yang terpaksa dan peribadatan yang karena pilihan sendiri. Kalian juga bisa memberikan contoh-contohnya seperti apa. Nah, kemudian kalian juga bisa menyebutkan dalil tentang Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian nanti di pelajaran kedua kalian bisa memahami tentang makna tauhid dan kaitannya dengan keimanan. Kemudian bisa menyebutkan jenis-jenis tauhid. Baik, kita masuk di pelajaran pertama, yaitu apa? Tentang peribadatan umum dan peribadatan khusus. Ya. Jadi peribadatan atau ibadah itu secara bahasa artinya adalah ketundukan. Ya. Secara bahasa artinya adalah ketundukan. Adapun secara istilah, maka ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Apakah nanti bentuknya ucapan seperti orang baca Quran, zikir, ataukah perbuatan seperti sholat, jihad, sedekah, ya? Apakah yang dicintai itu sesuatu yang kelihatan, ya, seperti sholat, ya, ataukah sesuatu yang tidak kelihatan seperti rasa takut, rasa cinta, ya? Itu semua adalah ibadah. Jadi intinya ibadah secara istilah berarti apa? Sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama untuk itu. Maka ibadah itu nanti banyak banget. Ya. Kemudian jenis-jenis ibadah itu ada dua. Ada ibadah umum atau disebut juga dengan ibadah qahriyah, ibadah yang sifatnya paksaan, di mana seluruh makhluk tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Alam tara anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi
wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Apa engkau tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, dan semua binatang, semua makhluk. Semua tunduk pada Allah. Misalnya juga kematian, sakit itu adalah keterpaksaan kita. Kita nggak ada pilihan. Ketika Allah perintahkan mati, ya kita semua mati kan. Ketika perintahkan sakit, semua sakit, gak ada yang bisa ngeyel. Nah, kemudian yang kedua, ibadah khusus atau ibadah yang sifatnya pilihan. Di mana ibadah ini bentuk ketaatan kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya sholat, puasa, ya kan? Di mana kita punya pilihan. Ya, ketika Allah perintahkan kita sholat, lihat ada yang sholat, ada yang tidak kan? Beda dengan kematian tadi, ketika Allah perintahkan mati, tidak ada yang bisa menghindar. Semua mesti mati, tunduk semuanya. Nah, ini adalah jenis ibadah, ya. Jadi ada ibadah umum di mana seluruh makhluk melakukan ketundukan kepada Allah Ta'ala, dan adalah bentuk ibadah keterpaksaan, sehingga ini sebenarnya nggak ada nilainya. Nggak akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah umum. Nah, yang kedua adalah ibadah khusus, di mana ketaatan, ketundukan kepada Allah itu kita memiliki pilihan. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah khusus, nah itu akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya muliakan, jadi ibadah itu adalah itu. Ya, ibadah itu adalah ketundukan. Jadi orang mengerjakan sholat itu ibadah. Kemudian ibadah secara istilah tadi apa? Nama. Berarti sholat itu adalah ibadah. Nah, kemudian kalau kita simpulkan, ya, antara ibadah umum dan ibadah khusus itu ada perbedaan, ya. Yang pertama, ibadah umum itu mencakup seluruh makhluk. Sedangkan ibadah khusus itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian yang kedua, ibadah umum sifatnya itu pemaksaan. Seluruh makhluk dipaksa untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Sehingga tadi apa? Tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya. Sedangkan yang kedua, ibadah khusus itu adalah pilihan, di mana seorang mukmin diberi pilihan untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga yang mau tunduk dia mendapatkan pahala. Begitu. Ya, jadi ini hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebagai pendahuluan bagi kita, bahwa kita menjalankan ibadah hendaknya karena memang kita memenuhi, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa silahkan nanti latihan-latihan, ya, terutama tugas-tugas atau di buku tugas itu kalian kerjakan, karena ini untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.